Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang kembali berjumpa dengan saudara semua dalam channel PSD. Doa saya, saudara kita semua di dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, hari-hari ini bangsa kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang kita tidak bisa menganggap bahwa ini adalah masalah kecil, saudara. Ya. Bahkan kasus-kasus yang terjadi ya, yang bisa kapan saja bisa meledak, saudara. Kita berdoa dan kita percaya langkah yang bijak dan langkah yang terbaik untuk kita umat Tuhan yang ada di bangsa ini adalah berdoa kepada Yesus Tuhan. Dia yang mengendalikan kehidupan kita, Dia yang mengendalikan kehidupan suatu bangsa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia, saudaraku. Ya. Mari kita, saudara-saudara seiman, jangan lupa untuk berdoa bagi bangsa kita tercinta Indonesia, sehingga Tuhan bekerja. Sekalipun masa-masa sulit, saudara, sepertinya ada tekanan ya yang kita alami, atau mungkin orang ingin melakukan rancangan-rancangan jahat untuk bangsa ini atau kelompok-kelompok tertentu, saudara. Tetapi dengan kuasa doa, Tuhan bisa memulihkan. Kalau saudara lihat di media sosial hari-hari ini, wow, terasa, saudara, terasa aroma tentang isu-isu sensitif itu sangat terasa. Baik itu dari kaum-kaum radikal, faham-faham radikal yang ada di bangsa ini, bagaimana pergerakan mereka, itu terasa, saudara. Itu sebabnya kita orang Kristen, apa yang kita lakukan? Langkah yang harus kita lakukan adalah berdoa. Alkitab berkata bahwa berdoalah untuk kesejahteraan kotamu di mana engkau tinggal. Itu pesan kepada Yeremia, saudara. Tetapi bukan juga cuma kepada Yeremia, juga kepada kita yang ada di bangsa Indonesia. Nah, saudara, seperti pada judul, apa tanggapan orang-orang Kristen terhadap pelayanan Pastor Andi Simon sampai saat ini masih ditutup? Ya, itu langsung saya baca dari komentar di video Pastor Andi sendiri, saudara, supaya saudara lihat. Ya, kita lihat langsung dari Ilona Kristi 2 hari yang lalu berkomentar. Negara harus hadir untuk menyelesaikan setiap masalah intoleran yang selalu terjadi karena setiap warga negara dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 untuk beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Dalam Undang-Undang Dasar 45 tidak tercantum bahwa dukungan negara hanya diberikan kepada hanya satu agama, tetapi kepada semua agama yang diakui di NKRI. Salam waras. Yes. Jadi negara menjamin tiap-tiap individu untuk beribadah menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Itu dalam Undang-Undang Dasar 45 jelas ya. Kemudian ada dari Patin, betul-betul heran sama kadrun di FKUB melarang ibadah umat Kristen. Bagaimana kalau kaumnya dilarang ibadah umat lain? Jangan mau menang sendiri ya. Ini dari Patin. Dari George Deda, negara menjamin setiap warga negara untuk beribadah kepada Tuhan. Lalu apa yang menyebabkan pihak-pihak untuk melarang orang untuk beribadah? Mari belajar dari kehidupan beragama di Papua. Di sini di Papua tidak ada larangan untuk semua agama yang diizinkan oleh pemerintah beribadah dan mendirikan rumah ibadah. Tuhan Yesus memberkati hambanya Pastor Andi Simon. Ada dari Donald Ginting, harus diakui bahwa FKUB itu ada karena memang ada masalah dalam hubungan antar umat beragama. Pemerintah lepas tangan, bukti bahwa negara abai dalam menjamin hak beribadah. FKUB bubar saja. Ya, ini adalah pandangan-pandangan dari saudara-saudara ya yang berkomentar di video-video Pastor Andi Simon. Kita memang berharap ya, kalau situasi dan
kondisi seperti ini harusnya negara hadir untuk memberikan fasilitas. Jangan seolah-olah terkesan bahwa negara ini tidak melihat atau menutup mata, saudara, dengan adanya kasus-kasus seperti ini. Lah, logikanya untuk kita beribadah kepada Tuhan, ya, apakah memang harus kita minta izin kepada negara? Apakah tidak ada pendekatan-pendekatan, ya, secara logika dan secara apa ya? Kita kan berbangsa dan bernegara, satu bangsa. Masa kita harus benar-benar aturan itu kita harus aturan itu membenturkan kita untuk beribadah kepada Tuhan, saudara. Aturan itu untuk menghalangi kita datang beribadah kepada Tuhan. Sedangkan urusan beribadah kepada Tuhan itu adalah urusan pribadi seseorang. Hak seseorang beribadah kepada Tuhan, atau hak beberapa komunitas. Apakah tidak ada pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan? Kenapa mesti harus dihalangi beribadah, dicekal beribadah, tunggu izin keluar? Sedangkan izin kadang-kadang juga di bangsa ini izin beribadah itu keluarnya lama. Jadi kalau izin itu keluarnya lama, saudara, lalu kita menunggu izin itu keluar, berarti selama itu kita tidak beribadah kepada Tuhan. Artinya apa? Bahwa ada orang yang mengatur diri kita, termasuk datang kepada Tuhan. Nah, ini menurut saya, dan memang juga komentar-komentar dari beberapa orang ya seperti itu, saudara. Itu kita menggunakan secara analogi berpikir saja, secara rasional. Karena itu kalau saya pribadi memohon, ya, kepada pemerintah, ya, saat ini untuk bisa lebih memberikan jaminan, ya, kepada semua umat beragama yang ada di Indonesia, tanpa harus ada intimidasi dari golongan-golongan tertentu. Karena ini kan terkesan umat minoritas dibatasi, diintimidasi. Faktanya yang terjadi, yang dialami oleh Pastor Andi Simon. Jadi mari, saudara, apa yang kita bisa lakukan? Kita bisa memberikan mungkin pandangan-pandangan kita. Kita bersyukur. Syukur kalau bisa ditanggapi atau dilihat oleh yang berwenang, yang berkepentingan di bangsa ini, yang membuat kebijakan di bangsa ini. Dan apalagi yang kita bisa lakukan? Hanya berdoa kepada Tuhan, saudara. Kita minta Tuhan menolong kita. Tidak ada yang mustahil. Kita orang percaya, ya, hanya itu harapan kita. Orang mencekal, orang menghalangi untuk beribadah. Tetapi mungkin di tempat kita, di dalam ruang kamar kita bisa berdoa, berseru kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang memiliki kehidupan kita, walaupun orang tidak mengerti. Orang-orang yang tidak mengerti tentang Tuhan, yang kita percayai, khususnya orang Kristen, saudara, kita hanya bisa berdoa. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat, atau juga puji Tuhan kalau bisa ada pihak yang berwenang bisa melihat dan ada respon, walaupun itu kecil kemungkinan, tetapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Oke, saudara, Tuhan memberkati semua, dan biarlah pelayanan Pastor Andi Simon, hamba-hamba Tuhan yang ada di bangsa ini,
diberkati oleh Tuhan, bahkan ada kemurahan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kita berdoa untuk bangsa ini, sehingga bangsa ini tetap di dalam kendali Tuhan, tetap aman, terkendali semuanya. Pemerintahan yang ada sekarang itu dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa ini kepada hal-hal yang lebih baik untuk membangun bangsa dan keberagaman yang ada di bangsa ini, toleransi antar umat beragama. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Amin.